Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sosialisasi tentang pencegahan virus corona. Peningkatan kasus virus corona atau COVID-19 ini masih berlangsung di berbagai penjuru dunia. Hingga awal April ini hingga ditemukan vaksin yang tepat untuk menangkalnya. Meskipun begitu, para peneliti yang di seluruh dunia tetap harus mengupayakan serangkaian uji tes vaksin untuk menekan lajunya penyebaran virus corona ini. Nah, maka dari itu, penerapan tindakan pencegahan dengan semaksimal mungkin adalah salah satu upaya yang wajib dilakukan. Nah, berikut adalah 10 cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah sehari-hari untuk mencegah penyebaran virus ini. Yang pertama adalah cuci tangan. Tindakan pertama yang harus dilakukan untuk menekan virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan, sebab tangan adalah salah satu anggota tubuh yang paling sering digunakan untuk mengambil ataupun untuk mengerjakan sesuatu. Cuci tangan dengan durasi minimal 20 detik. Dengan 20 detik itu akan bisa membunuh kuman-kuman ataupun virus yang ada di tangan tersebut. Yang kedua adalah hindari sentuhan wajah. Telah diketahui banyak tangan dapat menjadi sumber penyakit seiring terjadinya kontak dengan benda maupun orang lain. Sementara itu, virus corona disinyalir dapat masuk ke tubuh manusia melalui segitiga wajah, yakni mata, hidung, dan mulut. Maka dari itu, hindarilah untuk menyentuh wajah dengan tangan. Apabila terpaksa harus menyentuh wajah, maka pastikan mencuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, gunakan masker untuk etika bersin ataupun batuk. Terapkan etika bersin dan batuk dengan benar menggunakan siku bagian dalam atau tisu bersih, sebab cairannya diproduksi pada saat batuk dan bersin tersebut dapat menjadi media penularan virus tersebut. Yang keempat, yaitu menggunakan masker. Virus corona tidak akan menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat meminimalisir penularan virus corona, sebab virus tersebut dapat menyebar melalui droplets, yaitu atau cairan dalam mulut, telah itu, dan dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui selaput lendir seperti mata, mulut, dan hidung. Masker juga dapat dilakukan ketika seseorang dalam kondisi kurang sehat. Jadi yang kurang sehat, gunakan masker tersebut. Hindari untuk menggunakan satu masker secara berulang-ulang. Jadi jangan menggunakan masker, misalkan masker dipakai sekarang, disimpan, besok dipakai lagi. Jangan begitu. Sebab masker dapat mengandung berbagai jenis kuman, bakteri, dan virus yang telah dipakai. Yang kelima, hindari interaksi langsung orang. Cara sederhana yaitu guna menangkal virus corona. Yang kelima adalah hindari interaksi langsung antara dua orang, saya dan teman saya di sini, seperti berpelukan, berjabat tangan, ataupun lain sebagainya. Dengan menghindari kontak kulit dengan orang lain, maka Anda dapat mengurangi penyebaran virus corona. Ini gimana? Misalkan satu orang ini kena corona, misalkan dia batuk, virusnya ada di tangannya, baru Anda bersaliman, otomatis virus tersebut ada di tangan ini, baru Anda atau apapun itu terkena pada diri Anda sendiri. Yang keenam, hindari berbagai barang pribadi. Barang pribadi milik orang lain dapat saja meningkatkan resiko penularan virus corona. Sebab meskipun tidak tampak gejala, virus ini dapat menginfeksi tubuh manusia hingga berstatus sebagai silent carrier yang membawa dan menularkan virus corona atau COVID-19 ini kepada orang lain. Nah, maka dari itu selalu gunakan barang sendiri dan hindari untuk meminjam barang orang lain. Hal tersebut merupakan langkah yang paling dapat dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus corona yang berbahaya ini. Yang ketujuh, social distancing adalah salah satu imbauan yang sering dilakukan atau digemakan oleh berbagai pihak. Sebab dengan menjaga jarak antara dua orang atau lebih satu sama lain pada percaya mengurangi resiko penyebaran virus corona. Selalu perhatikan jarak fisik dengan orang lain minimal 2 meter. Langkah ini diterapkan pada saat di tempat-tempat umum ataupun saat di luar rumah guna menangkal virus yang masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Kedelapan, cuci bahan makanan. Cuci selalu buah makanan yang diperoleh sebelum mengolahnya, sebab pada bahan makanan selalu saja dapat memungkinkan adanya kuman, bakteri, ataupun virus. Anda dapat mencuci bahan makanan tersebut
ataupun diisi pada lemari pendingin khususnya, dengan menggunakan larutan hidrogen peroksida ataupun cuka dapat membunuh bakteri, kuman, dan virus. Dan kesembilan, bersihkan perabot rumah. Virus corona dapat menempel pada permukaan benda yang sering terjadi interaksi, maksudnya yang sering kita pegang gitu. Maka dari itu bersihkan selalu perabot rumah secara rutin. Jadi dibersihkan secara rutin. Bila perlu, semprotkan desinfektan pagi dan sore, yakni sebelum atau setelah beraktivitas, gunanya membunuh virus tersebut. Yang terakhir, 10, tingkatkan imun tubuh. Nah, ini yang utama, yang paling penting. Tidak hanya melakukan tindakan pencegahan di luar jaringan tubuh, namun ada juga perlu melakukan tindakan pencegahan di dalam tubuh sendiri. Jadi imun kita tuh harus ditingkatkan supaya kalau ada virus yang masuk, imun kita bisa melawan dan virus tersebut akan mati. Caranya adalah dengan meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh terhadap berbagai virus termasuk virus corona. Salah satunya, berbagai cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan melakukan aktivitas fisik termasuk olahraga atau untuk secara rutin dan mengonsumsi makanan sehat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tuh, jadi rajin-rajin olahraga, rajin-rajin, pokoknya kalau ada hobi lakukanlah, tapi dengan orang-orang yang jangan orang yang sakit. Kalau kamu olahraga dengan orang yang sakit, sama aja kamu tertular juga kan. Sekian sosialisasi tersebut dari saya, semoga dapat membantu kalian semua, semoga bisa dilakukan di rumah. Assalamualaikum.